Industri obat bahan alam tidak bisa berjalan tanpa standar yang jelas. Pedoman produksi hadir sebagai fondasi untuk memastikan setiap produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman dan berkhasiat. Alasan utamanya yang pertama yaitu untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat bahan alam secara konsisten dari batch ke batch. Yang kedua, melindungi konsumen dari risiko kontaminasi baik mikroba, logam berat, maupun bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional. Yang keempat, memenuhi persyaratan regulasi BPOM dan standar sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu alur pedoman produksi obat bahan alam. Produksi obat bahan alam seperti jamu, herbal, atau fitofarmaka tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti alur pedoman yang terstruktur agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Secara umum, terdapat 3 tahapan utama dalam alur produksi. Yang pertama, tahap budidaya, GAP atau CBTP. Pedomannya GAP, Good Agricultural Practice, atau CBTB, cara budidaya tanaman obat yang baik. Fokusnya untuk pemilihan bibit yang unggul, penanaman yang benar, perawatan tanaman, pemupukan atau penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, hingga tanaman siap dipanen. Tujuan tahap ini yaitu untuk menghasilkan bahan baku simplisia yang berkualitas tinggi, bersih, dan bebas kontaminasi. Yang kedua, tahap panen dan pasca panen atau GAHP. Pedomannya GAHP, Good Agricultural and Handling Practice. Fokusnya yang pertama, teknik pemanenan yang tepat, waktu dan cara panen. Yang kedua, sortasi atau memilih bahan yang baik. Yang ketiga, tahap produksi GMP atau CPOTB. Pedomannya GMP, Good Manufacturing Practice, atau CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Fokusnya yang pertama yaitu pengolahan bahan menjadi produk jadi. Yang kedua, proses formulasi. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, pengujian mutu. Dan yang kelima, dokumentasi produksi. Tujuan tahap ini yaitu untuk menghasilkan produk akhir yang aman dikonsumsi, konsisten mutunya, dan memenuhi standar kesehatan. Hasil akhirnya yaitu jika semua tahapan dilakukan sesuai pedoman, maka akan dihasilkan produk jadi yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Selanjutnya, GAP, Good Agricultural Practice. GAP adalah pedoman penting pada tahap awal budidaya yang mengatur seluruh proses penanaman tanaman obat. Pengertiannya, GAP merupakan sistem budidaya yang memastikan tanaman obat untuk ditanam dengan cara yang benar, bebas dari pencemaran, memiliki kualitas terbaik. Ruang lingkup GAP, yang pertama itu pemilihan bibit yang tepat, yang kedua teknik penanaman, yang ketiga pemupukan yang sesuai, yang keempat pengendalian hama dan penyakit, dan yang kelima penentuan waktu panen yang optimal. Tujuan GAP yaitu yang pertama untuk menghasilkan simplisia berkualitas tinggi, yang kedua bebas dari kontaminasi, mikroba, bahan kimia, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung kadar zat aktif yang optimal. Aspek-aspek dalam GAP. GAP adalah pedoman budidaya tanaman yang baik untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, ramah lingkungan. Berikut adapun aspeknya. 1. Lokasi tanaman. Lokasi tanaman harus memenuhi syarat lingkungan yang baik seperti bebas dari polusi, tanaman limbah industri, asap, dan lain-lain. Kondisi tanah sesuai dengan jenis tanaman, pH, tekstur, unsur hara. Selanjutnya, tersedia sumber daya air bersih yang cukup dan tidak tercemar. Tujuannya agar tanaman tumbuh optimal dan tidak terkontaminasi zat berbahaya. Yang kedua, benih atau bibit. Benih atau bibit harus berkualitas dengan ciri
identitas tanaman jelas atau jenis dan varietas terverifikasi, sehat, tidak terinfeksi hama atau penyakit. Dan selanjutnya memiliki daya tahan tumbuh yang baik, hasil penting untuk menjamin hasil panen yang berkualitas sejak awal. Yang ketiga, pemeliharaan. Dalam kondisi perawatan tanaman, mengutamakan penggunaan pupuk organik, menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Selanjutnya, mengurangi pestisida kimia berlebihan. Tujuannya menjaga keseimbangan lingkungan dan keamanan produk. Yang keempat, waktu panen. Panen dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu saat kandungan senyawa aktif dalam tanaman berada pada titik optimal, tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Ini penting terutama untuk tanaman obat agar khasiatnya. GAHP adalah lanjutan dari GAP yang fokus pada penanganan setelah panen agar kualitas tetap terjaga. Satu, pentingnya GAHP. Setelah panen, bahan alam sangat rentan terhadap 1. Kerusakan fisik, 2. Kontaminasi mikroba, 3. Penurunan kualitas. GAHP memastikan kualitas Simplicia baik dari ladang sampai ke industri pengolahan. 2. Ruang lingkup GAHP. GAHP mencakup beberapa tahap penting. 1. Pemanenan dilakukan dengan cara yang benar agar tidak merusak bahan. Yang kedua, sortasi, memisahkan bahan yang baik dan rusak. Yang ketiga, pencucian, membersihkan dari kotoran. Yang keempat, pengeringan, mengurangi kadar air agar tidak mudah rusak. Yang selanjutnya, penyimpanan, disimpan dalam kondisi yang sesuai, kering, bersih, dan tidak lembab. Tahapan dalam GAHP, pertama ada pemanenan, menggunakan metode yang benar agar tanaman tidak rusak dan kualitas terjaga. Yang kedua, ada sortasi basah, memisahkan kotoran, tanah, atau bagian tanaman yang cacat. Yang ketiga, ada pencucian, menggunakan air bersih mengalir untuk menghilangkan kontaminan. Yang keempat, ada pengeringan, dilakukan pada suhu terkendali, menghindari paparan sinar matahari langsung yang berlebihan. Yang kelima, ada penyimpanan, gudang harus kering, bersih, dan bebas dari hama gudang. Tujuannya mempertahankan mutu Simplicia agar tetap optimal saat diterima di fasilitas produksi. GMP Good Manufacturing Practice. GMP adalah standar internasional yang berlaku dalam proses pembuatan produk, tidak hanya obat, tetapi mencakup berbagai industri. Di Indonesia, GMP dikategorikan berdasarkan jenis produk yang diproduksi, sehingga setiap industri memiliki pedoman yang spesifik dan relevan. Prinsip dasar GMP, setiap tahapan produksi harus terdokumentasi, terkontrol, dan dapat diverifikasi. Jenis-jenis GMP yang ada di Indonesia. Pertama, ada CPME. Ini memproduksi makanan, yaitu fokus utamanya untuk memastikan produk bebas bahan beracun. Kedua, ada CPKB, memproduksi kosmetik, dan berfokus pada pengujian bahan baku untuk mencegah atau meminimalisir efek samping dari sebuah produk. Ketiga, ada CPOB, memproduksi obat, dan fokus utamanya itu untuk mengawasi setiap tahap produksi. Dan yang terakhir, ada CPOTB, yang memproduksi obat tradisional dan memiliki fokus utama memastikan bahan alam bebas dari zat berbahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CPOTB. Cara pembuatan obat tradisional yang baik. CPOTB adalah pedoman wajib yang diterbitkan oleh BPOM dan harus diterapkan oleh seluruh industri obat bahan alam di Indonesia. Berbeda dengan GMP umum, karena CPOTB dirancang khusus untuk mempertimbangkan karakteristik unik bahan alam. Ruang lingkup CPOTB mencangkup 1. Pengujian bahan baku, seperti Simplicia dan ekstrak. Kedua, proses ekstraksi dengan parameter terstandar, seperti suhu, waktu, dan pelarut. Ketiga, pengawasan mutu selama proses produksi berlangsung. Keempat, dokumentasi lengkap
setiap batch produksi. Dan yang terakhir, prosedur penanganan produk kembalian dan produk reject. Perbedaan CPOTB dan GMP umum dan kesimpulan. Perbedaan CPOTB dan GMP umum. Aspek sasaran GP umum, produk industri dan obat kimia. CPOTB khusus obat tradisional dan bahan alam. Bahan baku, GMP umum, bahan sintesis dan kimia terstandar. CPOTB, simplicia, ekstrak, sifatnya lebih kompleks dan bervariasi. Resiko khusus GMP umum, risiko khusus GMP umum, kontaminasi kimia. CPOTB, kerentangan terhadap jamur, kapang, dan variasi kandungan aktif. Regulasi GMP umum, WOH GMP, dan BPOM CPOB. CPOTB, BPOM CPOTB, atau regulasi nasional spesifik. Kesimpulan, penerapan GAP, GAHP, dan CPOTB atau GMP bukan sekedar kewajiban regulasi melainkan bentuk tanggung jawab nyata industri kepada konsumen. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk rantai mutu yang tidak terputus dari ladang hingga produk jadi. Yang pertama, GAP, bahkan baku berkualitas dari sumber yang baik. 2. GAHP, Yang kedua GAHP, pasca panen yang menjaga integritas bahan. Yang ketiga, CPOTB atau GMP, produksi yang konsisten, aman, dan terstandar. Terima kasih.